Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang logika analisis. Ada 5 keranjang buah-buahan dengan berat yang berbeda. Keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu. Salak lebih dari jambu. Keranjang manggis lebih ringan daripada jambu. Keranjang manggis lebih ringan daripada jambu. Berarti keranjang jambu lebih berat dari keranjang manggis. Keranjang jambu juga lebih berat daripada pisang. Keranjang apel tidak lebih ringan daripada manggis. Berarti manggisnya lebih berat daripada apel. Maka kemungkinannya adalah salak lebih berat jambu, jambu lebih berat dari pisang. Ini pisang lebih berat dari apel, dan apel lebih berat dari manggis. Jadi keranjang buah terberat adalah keranjang salak. Sejumlah mata kuliah dapat diambil oleh mahasiswa pada semester pertama. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah A, B, C, D, E, F, dan G. A, B, C, D, E, F, dan G. Jika mata kuliah C diambil, maka mata kuliah G harus diambil. Jika mata kuliah C dan B diambil bersama-sama, maka mata kuliah A tidak boleh diambil. Jika mata kuliah B atau A diambil, maka mata kuliah E tidak boleh diambil. Tidak E. Jika mata kuliah A diambil, maka salah satu dari mata kuliah D dan F harus diambil. Tetapi tidak keduanya. Oh, berarti ini disjungsi eksklusif. D atau F. Salah satu mata kuliah D dan E harus diambil, tetapi tidak keduanya. Berarti ini juga disjungsi eksklusif. D atau E. Jika mata kuliah D dan F tidak diambil, jadi tidak D, juga tidak F. Akibat dari mata kuliah D dan F tidak diambil, berarti mata kuliah A tidak diambil. Karena kontraposisi dari sini. Jika A, maka D atau F.
Ini negasi dari D atau F adalah tidak D dan tidak F. Jadi kita buat kontraposisi dari jika A maka D atau F. Kontraposisinya adalah jika tidak D dan tidak F, maka tidak A. Jadi mata kuliah A juga tidak diambil. Tidak A. Karena mata kuliah A tidak diambil, lihat hubungan di sini. Karena mata kuliah A tidak diambil, berarti mata kuliah B diambil. Jadi mata kuliah B diambil. Karena mata kuliah B diambil, berarti mata kuliah C diambil. C diambil. Karena mata kuliah C diambil, berarti mata kuliah G juga diambil. Bagaimana dengan mata kuliah E? Lihat hubungan. Jika B atau A, maka tidak E. Jika salah satu dari mata kuliah B atau A itu diambil, maka mata kuliah E tidak diambil juga. Jadi tidak E. Sehingga mata kuliah yang diambil hanya mata kuliah B, C, dan G. Hanya ada 3 mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa. Ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Hanya tersedia 1 buah buku untuk setiap siswa. Tita menyukai kamus dan agama. Jadi ada 5 siswa. Ada Tita, ada Sinta, Reni, Sheila, dan Putri. Buku yang ada, kamus, agama, sains, sastra, sejarah,
Ada 5 buku. Tita menyukai kamus dan buku agama. Tita, kamus, dan agama. Sinta menyukai sains, kamus, agama, dan sastra. Reni menyukai buku agama saja. Sila menyukai buku agama dan sastra. Sila menyukai buku agama dan sastra. Oh, salah. Ini Sila tidak menyukai kamus. Sila menyukai agama dan sastra. Putri menyukai buku sains, dan buku agama, buku sastra, dan buku sejarah. Nah, kita bisa lihat pertama, Reni. Reni itu dia harus mendapatkan buku agama karena dia hanya menyukai agama. Jadi Reni agama. Kembali ke sini saja. Reni agama. Maka buku itu tidak diberikan kepada Tita. Jadi ini tidak lagi. Sinta juga tidak lagi. Sila tidak. Putri juga tidak. Berikut buku sejarah itu hanya disukai oleh Putri. Berarti Putri mendapatkan buku sejarah. Maka dia tidak lagi mendapatkan buku sastra maupun sains. Sehingga sekarang Sila tinggal menyukai buku agama dan sains, sastra. Maka buku sastranya diberikan kepada Sila. Buku sastra diberikan kepada Sila. Maka dia tidak lagi mendapatkan buku. Maka Sinta tidak lagi mendapatkan buku sastra. Sekarang tinggal lihat, Tita itu menyukai kamus. Setelah buku agamanya diberikan kepada Reni, maka tinggal
buku kamus. Jadi buku kamus diberikan kepada Tita. Maka Sinta tidak lagi mendapatkan kamus. Ia mendapatkan buku sastra. Sehingga buku yang harus diberikan kepada Tita adalah, kita lihat, buku kamus. Demikianlah beberapa contoh soal logika analisis. Kita masih akan melanjutkan ke bagian terakhir dari ke bagian berikutnya, masih tentang logika analisis. Terima kasih.